saja kita mengundang sahabat perempuan kita yang pertama, ada Gita di sini. Silakan bergabung, Gita. Selamat pagi Gita, silakan dengan Mbak Vera. Cantik banget hari Sahabat Perempuan kita. Yuk kita duduk bareng-bareng ya. Gita di sini ingin cerita mengenai pernikahan Gita dengan suami di usia yang sangat muda ya. Iya. Kemudian ternyata suaminya juga seumuran. Dan kemudian gimana apa yang terjadi dalam rumah tangga Gita, silahkan ceritain dulu. Jadi kan aku nikah tuh di usia jalan ke 19. Itu tuh pertamanya sih aku sama dia emang temen banget kan, kenal banget. Terus aku pacaran nggak begitu lama, terus aku nikah. Pas aku nikah itu tuh di awal-awal nikah sih ya masih baik-baik aja gitu kan. Tapi pas aku hamil gitu kan, dianya udah yang rada-rada gimana gitu say. Waktu memutuskan menikah di usia yang sangat muda itu kedua orang tua setuju? Keluarga sih sebenarnya nggak setuju, tapi anaknya saling maksa gitu kan. Dua-duanya, Gita dan suami juga ingin. Bukan alasan apa-apa ya, emang pengen nikah aja. Luar biasa hebat. Safira sama Ferdi nikah tapi baik-baik aja kok sampai sekarang. Kemudian pada saat hamil itu berapa lama setelah nikah? Setahunan gitu? Enggak lama. Oh, enggak lama. Terus satu hamil. Nah, pas lagi hamil itu ada Iya, dia kan punya usaha kan. Jadi tuh dia setiap pulang selalu mabuk. Nah, dari situ juga dia enteng tangan. Pas saya hamil di usia 6 atau 8 bulan gitu, dia pulang mabuk, aku udah sering tegur kan. Tapi dia malah lebih marah, terus dia ngedorong pas aku lagi hamil aku jatuh, terus aku ngeberontak, dia pegang tangannya sampai pada biru, digigit juga biru. Digigit? Iya. Terus aku sih ngumpetin gitu kan, takut keluarga tahu, terus takut malah nambah besar kan masalahnya. Terus pas udah kayak gitu, pas ketahuannya itu, aku lagi kunci rambut, tiba-tiba baju aku naik, mama aku nanya gitu kan, itu kenapa biru gitu. Terus aku masih ngumpetin, aku bilang enggak ini bercanda, kepentok, aku bilang kayak gitu. Kamu nggak bilang sama siapa-siapa bahwa kamu lagi hamil, ada hal-hal seperti itu? Enggak. Sering banget, dia juga sering nggak pulang. Aku suka samperin dia, tapi ya nggak ada di tempat kerjanya. Terus pas dia juga nggak pernah datang di acara keluarga aku, nggak tahu kenapa. Apa gara-gara keluarga aku emang nggak setuju sama dia. Pas itu aku pas lahir, aku pun lahirnya nggak tahu kenapa, apa mungkin karena faktor yang jatuh itu ketuban aku pecah duluan sebelum waktunya, jadi sebelum ada kontraksi. Jadi lahirnya prematur. Prematur. Suami mendampingi waktu itu? Dia mendampingi sih. Ada. Dan dia setelah bayi lahir menjadi ayah yang baik? Enggak. Dia aku disuruh ikut dia tinggal di rumah orang tuanya. Di situ dia malah makin jadi gitu kan. Dia makin nggak pernah pulang. Terus dia juga yang aku dengar, dan dia juga ngakuin sendiri kalau dia emang ada main sama karyawannya. Punya selingkuh? Iya. Emang pacaran dengan satu orang itu? Iya. Enggak, pas udah kayak gitu, aku mutusin pas ketahuan itu 2 kali dia nggak pulang, aku mutusin buat pulang ke rumah orang tuaku. Pas pulang ke rumah orang tuaku, dia nyusulin. Di situ aku gapin dia di BBM. Ternyata dia tuh nggak pulang, padahal anaknya sakit. Aku udah suruh dia pulang gitu kan. Dia nggak pulang, ternyata dia ke klub sama teman aku sekolah. Teman kamu yang kamu tahu bahwa kalian suami istri gitu, dan dia tetap pergi sama suami kamu gitu. Cuma pergi aja atau emang? Aku sih nggak tahu, cuma yang aku tahu dia pergi berdua. Terus kamu gimana sikapnya sama teman kamu gitu? Kesel? Sempat marah, sempat aku tegur gitu kan. Tapi kesini sih aku maafin. Mbak Vera, mungkin sebelum kita melanjutkan yang lain, silakan Mbak Vera. Berat ya, pernikahannya di usia muda, di bawah 20 tahun itu kategorinya muda. Bukan berarti anak yang muda nggak bisa sukses dalam pernikahan loh.
ini usia biasanya memang nggak selalu terkait dengan tingkat kematangan. Namun kayaknya tingkat kematangan mereka memang masih belum di level itu karena tadi orientasinya dari tadi obrolan adalah aku atau dia. Jadi di sini nih me, myself terpenuhi nggak di dalam pernikahan ini atau enggak. Jadi konfliknya pasti akan tinggi, terutama setelah melahirkan. Jadi ketika setelah istri melahirkan paling sering pulang malam, itu adalah indikasi suami pun mengalami stres terkait perubahan dalam hubungan Anda atas kehadiran anak yang baru. Salah satunya. Dan tadi ingat, kalau sudah suami minum minuman keras, itu di psikologi aja kita udah angkat tangan loh. Karena semuanya related atau terkait dengan yang pertama kekerasan secara fisik ataupun verbal, yang kedua perselingkuhan, yang ketiga syukur alhamdulillah dia nggak ngedrugs ya. Aku nggak tahu. Tiga ini. Itu biasanya udah sepaket gitu ya. Makanya di dalam agama Islam juga minuman keras itu sangat diharamkan ya. Hidup dari segala kejahatan. Nah, nanti kita akan minta Mbak Oki untuk bicara seperti itu. Kami akan segera kembali sesaat lagi dalam Curahan Hati Perempuan. Kita lanjutkan lagi obrolan kita di Curahan Hati Perempuan bersama sahabat perempuan kita yang masih muda ini. Ada Gita yang menceritakan bagaimana pernikahannya di usia yang sangat muda, dan ada beberapa kejadian. Gita tadi gini, memutuskan untuk menikah di usia 18 ya, dan orang tua juga sebenarnya nggak setuju karena kayaknya kok masih muda banget, tapi kekeh nih ya, bersikeras untuk tetap menikah. Kenapa? Dan kenapa milih sama dia? Aku tuh mungkin udah di situ ada perasaan sayang juga kali ya. Terus di situ juga aku udah yang kayak ngerasa jenuh gitu. Ya udah aku mutusin buat nikah muda. Gitu. Baik, tapi ya memang yakin sama dia gitu maksudnya. Pertama sih yakin. Baik, terus di momen-momen yang tadi kita bilang setelah hamil ternyata dia mabuk dan dia karena punya bisnis kafe jadi sering minum, dan ternyata berselingkuh dengan teman kita juga. Di berbagai ini semua kejadian dalam rumah tangga yang masih muda ini, apa yang paling membuat kamu sedih banget ya, rasanya kamu kecewa sekali itu apa? Iya, jadi tuh yang paling aku sedih tuh aku lebih ngebela dia daripada keluarga aku sendiri, daripada orang tua aku sendiri. Ternyata ya gitu. Setelah kamu memilih dia daripada nurut sama orang tua, ternyata dia begitu ke kamu. Jadi aku sempat ngelawan ke orang tua aku karena lebih milih dia. Terus gimana ya, orang tua aku juga, tapi orang tua aku tuh nggak yang marah sama aku, masih tetap baik, masih tetap terima, masih tetap bantu gitu kan. Sempet pas aku tinggal sama dia, mama aku mau jemput aku, main dong Git, mama kangen gitu. Pas udah kayak gitu, mama aku berusaha jemput, sama dia nggak boleh, kata dia ya udah sih nanti dianterin. Tapi dianya tidur aja gitu kan. Ini si mama udah nungguin, kasihan. Pas aku angkat telepon malah diambil handphonenya dan dipatahin. Segitunya, tapi dijemput nggak boleh, dianterin enggak, nelfon nggak boleh juga, seperti itu. Seberapa besar bentuk support dari keluarga kamu untuk dia? Karena pada saat ada beberapa momen yang akhirnya usaha dari suaminya pun bangkrut, kamu yang mensupport. Iya, jadi pas dia ke gap selingkuh itu, aku sempat pisah ranjang sama dia. Terus aku ngurus anak aku sendiri, aku kerja. Terus pas kita ketemu lagi, alasannya ke anak diminta balik lagi. Ya udah, aku balik lagi. Dia bilang bakalan berubah. Ternyata pas kita balik lagi tuh enggak, emang sih dia nggak selingkuh gitu, tapi tetap dia mabuk, dia main tangan gitu. Dan lebih parahnya lagi, selama dia bangkrut pas setelah aku pisah gitu, itu dia tuh gengsi banget buat kerja, jadi nggak mau kerja di mana-mana. Jadi siapa yang mensupport dan tanggung jawab dia kepada anak untuk sayang sama anaknya dan ekonomi untuk urusan anak gimana? Itu dari orang tua. Kalau nggak dari orang tua aku, terkadang dia minta ke orang tuanya dia, cuma kan aku malu. Tapi orang tua aku banyak kebantu, tapi dia tuh nggak ada rasa terima kasihnya ke orang tua aku, ke keluarga aku. Baik. Ini mungkin saatnya Mbak Oki untuk bicara. Silakan Mbak Oki. Iya, saya lebih menyoroti soal Homer. Homer itu yang sesuatu yang memabukkan ya Bu ya. Jadi hati-hati untuk para sahabat perempuan di luar sana. Jangan sekali-kali memilih. Ini kan kita sudah dengar setiap hari pembelajaran bagi kita bersama. Yang KDRT rata-rata pasti yang mabuk. Jadi jangan sekali-kali pilih suami yang minum minuman yang beralkohol atau Homer.
Itu adalah induk dari segala kejahatan. Kenapa? Karena khamar itu bisa menghilangkan akal. Orang-orang yang sudah kehilangan akal, apa bedanya dia dengan binatang? Sehingga alkohol, seks, kriminal itu sudah menjadi satu kesatuan. Jadi hati-hati dengan memilih orang-orang seperti ini. Kita bisa lihat bagaimana ada sebuah kisah, ada orang yang sangat soleh, ada orang yang sangat baik, kemudian disuruh pilih, ayo kerjakan 3 dosa nih, membunuh, berzina, atau minum alkohol saja. Kemudian orang ini pilih, yang paling ringan dosanya kan minum alkohol. Akhirnya dia minum alkohol. Karena minum alkohol, dia mabuk, kemudian dia berzina. Setelah berzina, perempuan itu hamil, dia bingung, dia bunuh perempuan tersebut. Dari alkohol, dia melakukan semua perbuatan-perbuatan jahat yang lainnya. Jadi hati-hati, kalau ada laki-laki yang mendekati dengan kita mengatakan, enggak kok perbuatannya baik, tapi minum alkohol, orang baik gak akan pernah minum alkohol ya. Jadi hati-hati dengan khamar, karena wajar saja orang-orang yang minum khamar, doa-doanya tidak pernah diterima oleh Allah, tidak pernah dikabulkan. Kenapa? Karena barang haram itu masuk ke dalam tubuhnya. Jadi, nih, ini pelajaran untuk kita semua. Pemilik restoran, yang di dalamnya ada alkohol, pelayan restorannya, semuanya nih, itu semuanya dosanya sama. Sehingga kalau ada orang-orang yang bekerja di restoran atau pemilik restoran yang di dalamnya ada khamar, cepat-cepat pindah dari pekerjaan itu. Kita dapat duit tapi kamu tidak berkah kehidupannya. Kenapa nggak berkah? Nggak berkah karena di dalamnya ada alkohol, ada barang haram yang kau jual di situ untuk orang lain. Jadi hati-hati. Baik, terima kasih Mbak Oki. Kalau saya tuh nyorotin motifnya sih Mbak Maudi. Motif nikah di awal itu loh, tadi katanya adalah kayaknya udah jenuh gitu ya. Jenuh pacaran. Jenuh. Gitu kan. Oke, jenuh pacaran atau jenuh tentang kehidupan secara individual, personal. Itu beda, karena dari tadi kita ngobrol hampir 10 menit, kata-katanya aku dan aku, dia itu terpisah individunya. Kata-kata kitanya cuma 2 kali loh disebutkan. Artinya apa? Pertama kali menikah, jangan-jangan alasannya adalah untuk menghindari sesuatu, bukan untuk bikin orang yang saling jatuh cinta nih, kita nih, witness-nya ini loh, kekitaan ini kuat, kita mau sama-sama, kita suka dan duka, kita berkembang bareng nih yang, tua bareng nih yang, gitu kira-kira kita. Jadi ketika bertengkar pun, kita masa bisa sampai ke level ini sih yang, gitu. Babe, bukan dia, aku. Di sini unsur-unsur egonya tinggi khas anak muda. Iya, mungkin karena memang masih muda ya waktu itu ya. Belum terpikir bahwa menikah itu adalah akan jadi bareng, jadi berdua, jadi kita, bukan aku dan dia gitu ya. Atau aku dan kamu dan ada dia, 3 deh. Jangan-jangan. Mbak Mika, silakan. Ini karena suami udah dengan segala macam kejadian, tanggung jawab, usaha bangkrut dan gengsi kerja. Jadi ekonomi terganggu pastinya. Ya, jadi sebenarnya kalau dasar-dasar sebuah keluarga yang baik, salah satunya juga fondasi keuangan yang harus kuat gitu ya. Sebab bagaimanapun juga namanya sudah punya keluarga sendiri, kita sebagai suami istri lah yang harus menghidupi. Nah, jadi memang harus dibiasakan terutama bagi yang belum menikah, jangan tabu untuk membicarakan masalah keuangan. Ya, kalau misalnya lagi ketemu, simulasi lah buat anggaran gitu. Ya udah dibiasakan. Kemudian juga kalau dulunya pacaran gitu ya, kalau udah jadi suami istri jangan berhenti pacaran. Nah, tapi pacarannya itu ya itu harus salah satu agenda pacarannya itu bikin anggaran 2 hari sebelum tanggal gajian gitu misalnya ya. Ini dapat duit mau dipakai buat apa saja gitu. Nah, itu ya kalau kita membicarakan masalah kadang antara suami istri itu kan tidak bisa terbuka 100% atau belum gitu. Tapi kalau membicarakan sesuatu yang lain yang bukan langsung ke si individunya, membicarakan masalah keuangan anak pelan-pelan, kemungkinan itu bisa mempererat hubungan suami istri hanya dari membicarakan cari solusi problem keuangan. Terima kasih. Ini dari Mbak Mika sebagai perencana keuangan, dari Mbak Vera gitu ya. Semuanya tetap harus membicarakan. Artinya bicara tuh 2. Dan dalam Islam juga gitu lah Mbak Maudi, bahwa menikah itu bukan hanya mampu secara biologis saja, tapi mampu untuk menafkahi. Oh, itu juga itu ada harus. kan? Iya, ada. Ini mampu menafkahi tapi uangnya dari orang tua. Orang tua tapi dari orang tua gitu. Gimana dong ya? Nanti kita akan lanjutkan lagi dalam Curahan Hati Perempuan bersama kami.